Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon tamu Allah, dhuyufullah yang berbahagia, sudah dirilis rencana perjalanan haji Indonesia 2025. Bagi jamaah atau calon jamaah haji 2025 perlu mengetahui secara detail sehingga nanti bisa merencanakan berbagai hal yang mau dikerjakan baik sebelum berangkat, ketika di Makkah ataupun Madinah, dan ketika pemulangan. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Agama melalui Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh bahwa pemerintah telah merilis rencana perjalanan haji RPH, rencana perjalanan haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Dilansir dari informasi resmi, jemaah haji akan mulai diberangkatkan tanah suci pada 2 Mei 2025. 1 Mei 2025, jemaah haji mulai masuk asrama haji. 2 Mei 2025, awal pemberangkatan jemaah haji gelombang 1, gelombang pertama dari tanah air ke Madinah. Ini sebagaimana yang dirilis di dalam RPH, rencana perjalanan haji. Jadi perlu dicatat semua jamaah atau keluarga jamaah. 2 Mei 2025 itu pertama kali take off, pemberangkatan. Sebelum itu 1 Mei 2025 kelompok terbang yang pertama gelombang 1 masuk asrama haji. Jadi yang paling cepat masuk asrama haji itu adalah 1 Mei 2025. Dituliskan bahwa rata-rata masa tinggal para jamaah haji Indonesia di Arab Saudi, Makkah, Madinah selama 41 hari. Jadi para jamaah perlu mempersiapkan, baik yang akan berangkat ataupun keluarga yang akan berangkat, perlu mempersiapkan waktu 41 hari tersebut totalitas melaksanakan ibadah haji. Ibadah yang dalam satu kehidupan selama manusia hidup itu hanya diwajibkan sekali saja. Hal ini kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tentunya lebih pendek. Maksudnya tahun sebelumnya itu ketika dahulu sebelum jamaah haji Indonesia berangkat belum naik pesawat, naik kapal, maksudnya kapal laut, itu sangat panjang, berbulan-bulan. Tetapi kalau pada kesempatan ini jamaah reguler adalah 41 hari. Hari yang di satu sisi seakan-akan panjang, tapi di satu sisi seakan-akan pendek. Tentunya hal ini berbeda bagi jamaah haji plus. Ini yang dibahas di sini adalah lebih kepada jamaah reguler pada umumnya, di mana pemerintah, Kementerian Agama terlibat dalam proses pelaksanaannya. Lantas bagaimana detail rencana perjalanan haji 2025? Apakah para calon jamaah dan keluarga jamaah sudah mengetahui detail? Ayo kita pilah satu persatu. Rencana perjalanan haji 2025, hal ini yang dikutip dari informasi Kementerian Agama secara resmi. Rencana perjalanan ibadah haji atau jadwal haji 2025 sebagai berikut.
1 Mei 2025 atau Dzulqa'dah 1446 Hijriah, jamaah haji masuk asrama haji. 2 Mei 2025, 4 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, awal pemberangkatan jamaah haji gelombang 1 dari tanah air ke Madinah. Ini tentunya dari berbagai embarkasi. Selama jadwalnya dia adalah kloter pertama, gelombang pertama, ya masuk asrama haji tanggal 1 Mei. Pemberangkatannya 2 Mei atau 4 Dzulqa'dah. Tentunya kalau sudah berangkat begini, ya sudah siap meninggalkan tanah air. 11 Mei 2025 atau 13 Dzulqa'dah, awal pemberangkatan jamaah haji gelombang 1 dari Madinah ke Mekah. Nah, ini yang akan melaksanakan umroh wajib. Tetapi sebelum kita ke 11 Mei detailnya, di tanggal 2 Mei ketika awal pemberangkatan jamaah haji gelombang 1 dari tanah air ke Madinah, jadi bukan ke Mekah langsung ya, ke Madinah, maka ini akan menjalankan ibadah di Masjid Nabawi. Para jamaah mengenal dengan melaksanakan ibadah arba'in, maksudnya sholat wajib selama 40 kali, maksudnya 40 waktu yang ada. Kalau dibagi 40 bagi 5, maka ya 8 hari. Plus perjalanannya ya 9 hari. Jadi para jamaah nanti di arba'in itu para jamaah akan menikmati berbagai ibadah di Masjid Nabawi. Kalau 2 Mei berangkatnya, take off-nya, maka 11 Mei baru berangkat melaksanakan umroh wajib yang pertama atau gelombang pertama, kloter pertama dari Madinah ke Mekah. Sebelum pemberangkatan, sekali lagi, selama di Masjid Nabawi, para jamaah akan menikmati, merasakan bagaimana Rasulullah memimpin kehidupan keislaman sesudah hijrah. Di situ nanti banyak situs-situs yang bisa kita nikmati selain melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Jadi kalau di Masjid Nabawi itu pasti akan rindu dengan Raudhah, karena di situ adalah tempat mustajabah. Dan jamaah biasanya menggunakan nusuk. Nah, nanti akan dibimbing oleh para pembimbing masing-masing. Juga akan melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah. Bahkan akan menikmati beberapa tempat yang luar biasa di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian pada 11 Mei ini baru berangkat dari Madinah ke Mekah, 13 Dzulqa'dah. Di sini nanti para jamaah gelombang 1 kloter 1 akan melaksanakan niat umroh. Maksudnya karena melaksanakan umroh wajib, bagian dari proses haji. Nanti sesudah berangkat dari pemondokan atau hotel Madinah, sesampai dari Bir Ali, Masjid Bir Ali, maka berhenti dan melaksanakan niat umroh wajib, labbaik Allahumma umrotan. Nanti juga akan dibimbing oleh jamaah masing-masing. Laki-laki dan perempuan tentunya dibedakan tempat untuk sholat sunnah 2 rakaat, dan selanjutnya nanti mungkin pada waktu niat bersendiri-sendiri atau bersama-sama. Kalau belum paham, belum tahu, ya lebih baik dipimpin oleh para
KPIH masing-masing petugas atau petugas Kemenak juga. Kemudian tanggal 16 Mei 2025, 18 Dzulqa'dah, akhir pemberangkatan jamaah haji gelombang 1 dari tanah air ke Madinah. Jadi coba digarisbawahi atau dicoba dicek Bapak Ibu berangkatnya kapan. Kalau 16 Mei, sebelum 16 Mei pasti ke Madinah. Tetapi 16 Mei adalah terakhir jamaah berangkat dari tanah air ke Madinah. Sesudah itu maka terjadi perubahan, yaitu 17 Mei 2025, 19 Dzulqa'dah, awal pemberangkatan jamaah haji gelombang 2 dari tanah air ke Jeddah. Jadi semenjak 17 Mei itu berbeda pesawatnya untuk landing, bukan di Madinah lagi tetapi di Jeddah. 20 Mei 2025, 27 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, akhir pemberangkatan jamaah gelombang 1 dari Madinah ke Mekah. Jadi yang melaksanakan Arba'in tadi 20 Mei terakhir di Madinah menuju Mekah. Tentunya gelombang 2 dan gelombang 1 itu nanti ada titik temu karena gelombang kedua 17 Mei sudah berangkat. Jadi ada sebagian nanti pada tanggal 17 Mei atau 18 Mei nanti akan bertemu di Masjidil Haram jamaah dari Indonesia, baik gelombang 1 ataupun gelombang 2. Maksudnya mereka akan bisa berkomunikasi kapan berangkatnya, bagaimana suasananya tanah air, bagaimana suasananya Madinah. Di sini itu akan saling tukar informasi karena menjadi informasi yang penting bagi jamaah. Nanti tanggal 31 Mei 2025, 4 Dzulhijjah, akhir pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dari tanah air ke Jeddah. Subhanallah, 31 Mei. Jadi pemberangkatan itu ada total 1 bulan penuh, 31 Mei, akhir pemberangkatan jamaah haji gelombang 2 dari tanah air ke Jeddah. Kalau dikalkulasi terkait dengan hijriahnya 4 Dzulhijjah. 31 Mei juga 4 Dzulhijjah itu closing date. Maksudnya closing date KAIA Jeddah pukul 24.00. Jadi tanggal 31 Mei 24.00 sudah terakhir, tidak ada proses jamaah datang ke Mekah, itu sudah ditutup. 4 Juni 2025, 8 Dzulhijjah 1446, pemberangkatan jamaah haji dari Makkah ke Arafah. Subhanallah, ini puncak haji menuju ke haji. 4 Juni 2025, 8 Dzulhijjah, pemberangkatan jamaah haji dari Makkah ke Arafah. Tentunya bagi para jamaah, calon jamaah yang akan melaksanakan tarwiyah, maka tanggal 3 Juni atau 7 Dzulhijjah sudah melangsung ke Mina untuk melaksanakan tarwiyah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi tarwiyahnya itu adalah 3 Juni atau 7 Dzulhijjah. Selanjutnya 5 Juni 2025, 9 Dzulhijjah adalah wukuf di Arafah. Ini adalah puncak haji. Semuanya kalau pengen haji yang sempurna ya harus wukuf. Kalau tanpa wukuf itu bukan haji. Yang sakit pun harus safari wukuf. Jadi wukuf itu ada hal yang salah satu rukun tidak boleh ditinggalkan. 6 Juni 2025, 10 Dzulhijjah, Idul Adha 1446 Hijriah. Di sini para jamaah sudah pada posisi di Mina sesudah di Musdalifah. Jadi sesudah di Arafah itu jamaah ke Musdalifah, sesudah itu ke Mina.
Kalau mereka yang melaksanakan tarwiyah dari Mina ke Arafah, ke Musdalifah, ke Mina lagi. Tentunya bareng-bareng para jamaah tarwiyah itu sudah ready, maksudnya sudah dibawa dahulu di Mina, jadi ke Arafah, ke Musdalifah tidak perlu barang bawaan yang macam-macam. Itu kelebihannya kalau melaksanakan tarwiyah. 6 Juni 10 Dzulhijjah Idul Adha, 7 Juni 11 Dzulhijjah hari Tasyrik. Di sini para jamaah melaksanakan lempar jumroh. 8 Juni 12 Dzulhijjah hari Tasyrik kedua nafar awal. 9 Juni 2025 13 Dzulhijjah hari Tasyrik 3 nafar tsani. Jadi nafar tsani biasanya kalau kami melaksanakan sampai nafar tsani sampai 13 Dzulhijjah. Nanti 11 Juni 15 Dzulhijjah awal kedatangan jamaah haji gelombang 1 di tanah air. Bagi mereka yang berangkat pertama kali itu 18 Juni 22 Dzulhijjah awal pemberangkatan jamaah haji gelombang 2 dari Mekah ke Madinah. Ini yang akan melaksanakan arba'in 18 Juni ya. Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2025 29 Dzulhijjah akhir pemulangan jamaah haji gelombang 1 dari Makkah melalui Bandara Jeddah ke tanah air. Kalau 26 Juni 1 Muharram itu adalah tahun baru Hijriah. Subhanallah. Kalau 26 Juni juga 1 Muharram itu juga awal pemulangan jamaah haji gelombang 2 dari Madinah ke tanah air. Jadi yang berangkat akhir gelombang 2 pertama kali pulang adalah tanggal 1 Muharram. 2 Juli 2025 akhir pemberangkatan jamaah haji gelombang 2 dari Mekah ke Madinah. 10 Juli 2025 15 Muharram akhir pemulangan jamaah haji gelombang 2 dari Madinah ke tanah air. 11 Juli 2025 16 Muharram akhir kedatangan jamaah haji gelombang 2 di tanah air. Alhamdulillah. Jadi sempurna sudah mulai dari awal 1 Mei sampai 11 Juli. Tentunya ini ada yang gelombang 1 dan gelombang 2. Sebagai informasi, kuota haji Indonesia tahun ini sebanyak 221.000 jamaah, terdiri dari 201.063 jamaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 pembimbing pada kelompok pimpinan ibadah haji dan umroh KPIHU, serta 17.680 jamaah haji khusus. Terkait dengan biaya haji, telah disepakati oleh penyelenggara ibadah haji BPIH dengan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah Rp89.210.258,79, di mana biaya perjalanan ibadah haji BP yang dibayar oleh jamaah sebesar Rp55.351.750,78. Demikian informasi yang bermanfaat. Semoga semua jamaah telah menyiapkan pemberangkatannya selama di sana dan akhir menjadi haji mabrur. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.